Karena memang minimal chemistry, hubungan emosional dengan para pemilih kita itu tidak mulai dari nol, tapi kenapa di dapil 6? Waduh, ini jangan-jangan bayar survei berapa nih kan gitu ya? Ya. Ternyata enggak, Pak. Tuhan Maha tahu, manusia harus diberitahu, Pak. Nggak bisa kita asumsi, dia tahu lah maksud saya kemana itu. Nggak bisa, ngomong. Dan jangan alergi sama politik. Karena nggak ada satupun kehidupan kita berdemokrasi yang nggak disentuh sama politik. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali lagi bersama saya Cornelius di acara Sekaranglah Waktunya. Pemirsa, kita kedatangan tamu di studio Nawacita Politik TV, seorang yang sudah benar-benar dikenal oleh masyarakat luas, khususnya bangsa Indonesia. Beliau ini adalah seorang MC, aktor, dan masih banyak lagi profesi yang digeluti beliau. Dia adalah sosok yang muda, milenial, dengan Coki Sitohang yang biasa dipanggil CST. Mantap. Siap. Selamat siang, Bang. Selamat siang, salam sehat. Apa kabar? Salam Bang sehat. Cornelius. Siap. Cornelius seneng ya, saya boleh manggilnya abang aja? Boleh abang, boleh bro. Siap. Abang saja sudah. Siap. Terima kasih banyak Bung Coki, Bro Coki, bisa mampir ke studio TV Nawacita Politik TV. Ini suatu kehormatan bagi kami. Apalagi saya pernah bermimpi bisa ketemu dengan Bung Coki ini, karena Bung Coki ini boleh dikatakan seorang public figure yang memang susah dijangkau. Susah dijangkau, itu kita harus akui. Begitu ya? Nah, jadi ini teguran ya buat saya nih? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan, karena memang faktor kesibukan tentunya Iya. susah ditemuin dan kondisinya memang harus berlayer kita untuk bisa ketemu. Baik. Itu wajar. Terima kasih. Saya lihat dalam kondisi 2024 ini ada rencana mau terjun ke dunia politik. Sementara Bung Coki ini seorang yang notabene sudah sukses lah di bidangnya. Amin. Nah, kenapa harus terjun ke dunia politik sementara dari sisi nyaman sudah aman, artinya dari sisi finansial, kehidupan sehari-hari, future sudah oke. Ya. Tetapi kenapa harus memilih di dunia politik? Silakan. Berarti Bang Cornelius, dari pertanyaan abang tadi, tujuan saya berikutnya adalah bukan kenyamanan. Karena nyamannya sudah ada. Nyaman sudah ada. Kemudian mesti bergerak kepada level berikutnya, yaitu pengabdian. Oke. Bukan berarti sekarang saya nggak mengabdi. Banyak orang yang keliru kadang memandang profesinya dianggap terpinggirkan atau biasa-biasa saja. Oke. Apalah yang kami buat? Kami ini kan karyawan aja. Bikin apalah kami buat negara? Keliru. Karena kalau udah jadi karyawan yang baik, masuk aturan kerja, tidak korupsi, perilaku disiplin, protokol kesehatan, nggak nyusahin orang, patuh pada pimpinan, setia pada NKRI dan Pancasila. Loh, itu kontribusi bagi bangsa. Betul. Minimal hidup kita yang tertib, nggak bikin gangguan di sekitar lingkungan dan komunitas. Jadi jangan pernah kecilin profesi. Yang kedua, saya selama ini, Bang Cornelius, sudah melatih diri saya untuk disiplin, kerja keras, dan tekun. Oke. Itulah yang membuat saya bisa berhasil. Di luar itu ada tangan Tuhan yang menopang. Oke. Saya percaya hal itu. Tapi yang itu nggak kelihatan. Yang terakhir tadi nggak kelihatan. Yeah. Yang kelihatan biasanya adalah ketekunan, kerja keras, dan disiplin. Dalam beberapa kesempatan saya ceritakan hal itu. Dan inilah jalan hidupku. Bahwa saya harus melewati tahapan demi tahapan. Supaya saya bisa jadi orang yang dikenal publik. Yeah. Kemudian pada saat tertentu saya merenung. Tuhan apalagi? Karena berhasil dan sukses dari kacamata dunia udah Tuhan kasih. Yeah. Tadi abang lah yang menyimpulkan hal Yeah. itu. Bagi kami, betul bang. Tapi sukses itu bukan tujuan. Oke. Sukses adalah perjalanan. Sukses bagi saya adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya. Yeah. Karena kalau sukses adalah akhir, garis finish, begitu udah sukses mau kemana lagi? Yeah. Sehingga kenyamanan tidak saya cari. Yang saya cari sekarang adalah pengabdiannya. Oke. Pengabdian pada level baru. Ya. Dan saya percaya kalau kita mau memberikan suatu warna pada dunia demokrasi kita, kemudian mau menolong orang dalam kapasitas lebih luas, lebih besar, Ya. kita mesti pakai strategic thinking dalam level amanat undang-undang. Oke. Saya bisa saja menolong
rekan-rekan saya ketika kemarin di pandemi, tetangga kanan kiri yang kesulitan mendapatkan makanan tambahan, logistik tambahan. Tapi saya hanya baru bisa nolong 2 keluarga, Bang. Oke. Karena saya tidak punya alat dan kuasa lebih besar untuk menyejahterakan satu kecamatan, satu kelurahan. Tapi Abang bayangkan, seandainya saya diberi amanah untuk menjadi siapapun dalam trias politika, eksekutif, legislatif, atau judikatif, Ya. maka saya punya kesempatan, salah satunya untuk menyejahterakan lingkungan saya. Oke. Itu jawabannya. Itu jawaban tujuan daripada kenapa harus terjun ke 2024. Benar, dan ini momentumnya. Ya. Ini momentumnya, karena ini bukan kali pertama, Bang, saya masuk ke politik praktis. 2019 yang lalu, saya pun sudah maju ke politik praktis sebagai caleg resmi, nama saya tertulis, rekapnya muncul, berapa jumlah suara yang saya sumbangkan bagi partai politik saat itu dan bagi lingkungan saya. Berapa banyak orang berharap supaya aspirasinya diperjuangkan, namun karena partai yang saya gunakan yang lalu itu belum menembus parliamentary threshold, 4%, ya. sehingga saya belum bisa melayani di DPR RI. Oke, Kali itu ini- salah satu faktor variabel kenapa tidak bisa melayani pada saat itu. Betul, betul. Kalau boleh tahu pada saat itu dapil mana, Pak? Tahun 2019 saya di Dapil Jabar 1. Jabar 1. Jabar 1 itu meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Oke. Kota Bandung adalah kota kelahiran saya. Ya. Untuk 2024 ini, 2024 ini saya ditempatkan di Jabar 6. Jabar 6. Jabar 6 Artinya meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok. Kota Depok. Betul. Nah, boleh diceritakan bernaung di partai politik mana, Pak? Biar juga orang juga bisa memahami bahwasanya Bung Coki sekarang ini di Dapil 6 bernaung di partai politik mana gitu. Bisa disampaikan ke kita. Terima kasih Bang Cornelius dan teman-teman Nawacita Politik TV. Makasih kesempatannya. Saya sejak bulan November tahun 2021 bergabung di Partai Nasdem. Oke. Dan ini merupakan sebuah komitmen saya untuk mengabdi pada rumah yang kami sebut sebagai rumah pergerakan dan rumah perubahan. Ya. Semangat restorasi ada di dalam. Paling sedikit saya melihat ada 30% dari komponen 100 di dalam Partai Nasdem yang adalah orang-orang yang disebut atau golongan kaum yang disebut sebagai minoritas. Oke. Baik itu dari suku, agama, antar golongan. Saya melihat kehidupan di dalam rumah ini adalah kehidupan yang harmonis, saling menghargai perbedaan, baik itu pendapat, ide, gagasan, Ya. maupun latar belakang. Disparitasnya makin dikurang-kurangin. Contoh singkatnya aja, tidak ada perbedaan antara saya dengan orang yang usianya 62 tahun. Semua disebutnya kakak. Oke. Dalam bahasa pergaulan kami di Partai Nasdem, kami memanggil satu sama Kakak. lain kakak Oke. sebutannya. Kecuali ketua umum kami, Betul. karena beliau bapak, bagi kami simbol. Yang kedua, saya memilih di kendaraan ini sekarang karena bagi saya mudah untuk mendaftarkan diri saya sebagai bacalek, bakal calon legislatif. Kenapa disebut mudah? Paling enggak, janganlah kantong ini keluar. Oke. Sesuatu yang saya hasilkan dari pekerjaan saya yang harusnya saya sumbangkan bagi pendidikan anak saya sumbangkan bagi dapur keluarga saya, hasil pekerjaan saya, Ya, ya. harus saya keluarkan untuk membayar kesempatan saya untuk jadi caleg, padahal saya punya kemampuan. Politik tanpa mahar. Oke. Saya suka dengan semboyan itu. Jadi, benar Bang Cornelius, hari ini saya bersama dengan Partai Nasdem, di luar segala dinamika politik yang biasa, Betul. saya berkomitmen untuk menjaga kebinekaan. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Artinya di partai sebelum yang tidak lolos ambang batas threshold yang 4% itu. Dulu kan di Dapil 1. Benar, benar. Ya, tolong di cross check kalau memang salah. Kenapa harus milih Dapil 6 sekarang yang notabene pada saat 2019 di situ udah punya basis yang tidak perlu bertati-tati lagi untuk bisa menjago ke masyarakat karena memang minimal chemistry, hubungan emosional dengan para pemilih kita itu tidak mulai dari nol, tapi kenapa di Dapil 6? Bang Cornelius, itu pertanyaan logis, rasional, dan cerdas. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, bukan saya yang memilih, Oke. tapi saya dipilih untuk melakukan tugas politik dan kerja sosial ini. Saya ingat, di akhir tahun 2021 saya ketemu dengan Ketua DPW Jabar, Ya. Partai Nasdem, Kang Saan Mustopa. Oke. Ketika beliau pendekatan kepada saya, pendekatan pertama adalah cerita tentang masa lalu, kemudian beliau mengapresiasi pergerakan kami di Jabar 1 Ya, dengan partai sebelumnya. Diapresiasi. betul. Pertemuan kedua, Bang Cornelius, pemirsa, saya dibawain hasil survei. Oke. Ini yang menarik bagi saya belum pernah
dikasih pendekatan ilmiah. Belum pernah. Artinya gawean dari partai melakukan itu dibawa ke Bung Coki sendiri hasil survei. Saya agak deg-degan ya. Oke. Sebenarnya gini deg-degannya Bang. Waduh, ini jangan-jangan bayar survei berapa nih kan gitu Ya, ya? ya. Ternyata enggak, Bang. Ini adalah sebuah bagian daripada kerja politik partai bagi Nasdem ya, yang Ya, saya ya. tahu. Untuk merekrut orang yang punya kompetensi di bidangnya. Oke. Sehingga mereka memodali Ya. survei. Saya dibawain survei, Bang. Dan survei ini saya lihat siapa yang buat survei. Saya bisa bedain dong Oke, mana oke. yang asli, Betul, ilmiah, betul, abal-abal. betul. Setuju. Survei itu secara singkat menyatakan bahwa tingkat keterkenalan saya di mata publik warga kota Bekasi dan kota Depok cukup tinggi, Bang. Oke. Cukup tinggi. Sisanya biarlah itu rahasia hati saya, supaya saya juga merasakan bahwa tidak ada yang mudah saya raih. Ya, ya. Nggak ada, Bang. Semua itu berproses. Ada proses. Tapi paling nggak pertemuan kedua sudah dikasih survei, saya punya rasa optimisme. Oke. Pertemuan ketiga, surveinya baru lagi, Bang. Mm-mm. Ini fresh from the oven katanya, silakan dibaca. Saya perhatikan, nama kita masih baik. Jadi kalau abang tadi bilang bahwa kenapa nggak dijabar satu lagi kayak Ya, 2019? betul. Minimal kan saya bisa melanjutkan 38.152 suara. Pada saat itu cukup signifikan suara. Cukup signifikan, saya bersyukur sama Tuhan. Tapi hasil survei ilmiah juga kan adalah modal. Modal, ya betul. Paling nggak kita bisa lihat peta politiknya dan rasa optimisme kita muncul untuk turun ke lapangan. Nah, dari hasil ilmiah itulah, Bang, yang membuat kami belajar patuh, belajar taat. Oke. Ketika saya menyatakan diri, baik saya akan bergabung dengan Partai Nasdem, maka pada saat itu juga tanggung jawab saya menyertai. Ya. Itulah kenapa kami taat pada komando. Ini bukan soal, maaf Bang, Ya. tapi banyak orang yang bilang, kenapa kamu di situ? Kenapa Anda keluar aja kalau melihat situasi perpolitikan sekarang? Mudah bagi orang untuk mengatakan pindah kau tidak cocok di sana. Karena mereka tidak menjalani yang Betul, saya jalani. setuju. Tapi Anda dan saya, Abang dan saya, kita semua yang bekerja, yang profesional, yang pernah dipimpin oleh orang lain, yang merasakan hidup berdemokrasi dipimpin oleh seorang kepala negara. Ya. Bukankah permintaan dari kepala kita, pimpinan kita, adalah untuk kita setia, loyal, dan taat? Oke. Nah, next. Ini perihal karena sudah terjun dunia politik praktis ini. Artinya challenging apa yang membuat kadang-kadang merenung sehingga apakah harus lanjut atau tidak gitu. Karena di dunia politik itu penuh dengan dinamika. Nah, challenging apa yang Bung Coki hadapi baik itu 2019 maupun mau untuk 2024 ini nantinya. Terima kasih pertanyaannya Bang. Ini ditanya begini saya pasti harus menjawab dari sisi spiritual. Ya. Bahwa saya masuk ke politik bukan gagah-gagahan Bang. Oke. Kami bukan ingin unjuk gigi bahwa saya bisa kok lakukan perubahan, saya bisa kok bawa perbedaan, bukan Bang. Ya. Bukan. Tapi jauh di hati saya ini berdoa Bang setiap saat. Bang. Ya. Bahkan ketika kita wawancara seperti ini, pada bagian sepersekian detik dari hati saya sedang berdoa, saya minta hikmat. Oke. Jangan-jangan saya keliru ngomong nih, saya minta maaf Tuhan, saya bilang begitu. Betul. Apalagi ngomongin politik Bang, aku minta petunjuk dulu sama Panglima tertinggi. Ya. Oke, saya minta tolong nih Tuhan, tolong bimbing saya. Kok bisa ada di hatiku satu kerinduan untuk aku bisa melayani negara ini lewat jalur politik? Itu pertanyaan saya selalu setiap hari. Ya. Sebelum 2019 saya masuk. Artinya, pemungutan suara 2019 Bang. Ya. Tapi 2018 saya udah jalan dong. Betul, ada Berarti proses itu. Proses. Berarti perenungan ini udah ada dari tahun 2018. Kemudian, Bang Cornelius, saya minta tanda dari Tuhan. Kalau memang saya terpanggil, memang Tuhan sengaja mau taruh saya di politik, saya minta kekuatan. Ya. Saya dapat kekuatan pertama adalah konfirmasi Oke. keluarga. Ya. Kalau keluarga saya katakan, aduh jangan deh berat ya politik, kita lihat ya politik ini banyak orang jatuh di politik ya. Betul. Kalau omongan awal saja sudah begitu, hati-hati Bang. Bisa jadi itu pengingat pertama untuk kita jangan masuk ke area yang di mana keluarga kita tidak siap untuk. Itu alert yang That's a big alarm. ya. Tapi ini beda Bang. Saya bersyukur saya punya seorang istri yang taat, yang setia. Saya punya keluarga yang tahu talenta saya. Dan kecintaan saya sama negara. Sehingga ketika saya menyatakan pada mereka, saya minta dukungan doa dong. Kira-kira cocok nggak kalau saya melayani dalam dunia politik? Bang, 99,9%
mendukung saya di dalam keluarga saya. Oke. Kenapa kok 1% yang saya lewatin, Bang? 1% itu rahasia hati. Kita nggak tahu hati mereka kecil bagaimana. Betul. Artinya, mereka bisa aja takut. Mereka bisa aja gentar. Ya. Itu 2019, Bang. Setelah hasil akhir keluar, 38.152 suara, tidak bisa saya akomodir, Bang. Ya. Untuk saya perjuangkan aspirasinya karena saya belum menerima amanat undang-undang. Betul. Untuk duduk di DPR RI. Maka, pada pada tahun 2021 itu saya masih merenung. Tahun 2020 pun saya masih merenung. Kemana nih saya berikutnya? Itu tahun pandemi, kita Ya, semua mengalami banyak waktu kan, Bang? Ya, betul. Pekerjaan kemudian diberhentikan sementara, bisnis juga tidak begitu stabil. Banyak waktu merenung, Bang. Dan saat lagi saya merenung, saya mikir lagi, langkah politikku kemana ini? Lagi-lagi saya harus berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dengan cara saya, dengan keimanan saya. Saya percaya semua orang yang percaya pada sila pertama Pancasila tahu cara berkomunikasi dengan Penciptanya. Ya. Saya doa. Tuhan kalau masih ada, ini doa saya, Bang. Ya. Tuhan kalau masih ada kerinduan itu di hati saya, tolong apinya jangan padam. Oke. Doa saya hanya itu, apinya jangan dipadamkan dan jangan padam. Dan apa yang terjadi, Bang? Apinya masih ada. Oke. Semangat itu masih berkobar, Masih menyala-nyala. masih ada. Sampai akhirnya saya didekati oleh Partai Nasdem. Itulah ceritanya, Bang. Oke. Dari sisi narasi, statement yang Bung Coki sampaikan sekarang, ini masalah religinya, bagaimana kedekatan Bung Coki Sitohang sendiri dengan Tuhannya sendiri gitu. Artinya dari sisi religinya itu Betul. yang disampaikan masalah Betul. narasi-narasi yang baru disampaikan. Artinya setiap mau berbuat itu harus dengan persetujuan Tuhan. Itu Aku maksudnya. tanya, betul, Pak. Harus ditanya ke Tuhan itu sendiri. Saya tanya, betul. Oke. Betul. Berarti itu firm bahwasanya dalam hidup ini kita tidak boleh abaikan yang namanya Tuhan. Jangan. Nah, Jangan. Karena Jangan saya- coba-coba. Coba-coba. Bahaya, Bang. Oke. Karena founding fathers kita sepakat, Bang, untuk menamakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ada perdebatan. Siap. Ada perdebatan. Sebelum menyatakan kata Esa, muncul istilah lain. Ya. Ini sejarah ya. Ketuhanan yang Maha Eka. Eka dan Esa adalah satu. Sama artinya. Ya. Eka dan Esa adalah tunggal. Tapi bedanya Eka akan berbicara mengenai kepentingan. Oke. Kalau sempat nama ketuhanan yang Maha Eka itu muncul, maka apa yang diprediksi oleh para pendiri bangsa ini sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini. Ya. Perpecahan yang begitu besar dalam bangsa kita, yang menyatakan bahwa ketika ada orang atau sekelompok manusia dengan keyakinan tertentu dan jumlah mereka paling banyak, mereka bisa klaim bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah yang paling benar. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Eka. Betul. Artinya suara mayoritas tidak boleh dilawan. Kita bersyukur sama Tuhan, Bang, yang muncul ketuhanan yang Maha Esa. Why is that? Esa adalah satu, Esa adalah tunggal, Esa adalah zat. Zat. Esa adalah Tuhan yang ada di sana tak terjangkau manusia kecuali lewat doa. Artinya ada begitu banyak jalan untuk menggapai Tuhan. Dan orang harus menghormati proses itu. Makanya negara masuk, campur tangan, dan melindungi kepentingannya. Pertanyaan saya, sudahkah negara melindungi sepenuhnya hak-hak warga negara untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa? Baik, dari semua itu, sekarang kan kita ulang lagi bahwasanya di Dapil 6 ya. Ya. Artinya di dunia perpolitikan itu memang harus ada isu yang memang harus diangkat. Isu apa yang sedang di-capture sehingga meyakinkan masyarakat kita bahwasanya ketika saya duduk, diberikan amanat, diberikan mandat oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, khususnya Dapil 6, yang saya lakukan apa? Ada beberapa pemetaan sosial dan geopolitik yang sudah kami lakukan. Ya. Ingat bahwa kerja politik tidak pernah kerja sendiri. Betul, setuju. Saya dibekali oleh pengetahuan, pemahaman dari partai maupun juga dari rekan-rekan tim pemenangan dan relawan di lapangan. Yang kedua, Bang, kami belajar mengaspirasi dari sejak tanggal 27 April tahun 2022. Ya. Kami baru saja merayakan 1 tahun pergerakan saya di Kota Bekasi dan Depok, khususnya di Kota Bekasi, karena pada tanggal 27 April tersebut, itulah hari pertama saya turun ke daerah Galaksi. Oke. Kami makan bersama dengan Brian Sitohang, Christian Panggabean. Kami bertiga saja saat itu, kami mengitari Jalan Galaksi, cobain sate Padang, beli roti, dan di situ seolah-olah kami sedang melakukan geladi. Ya. Ini menarik. Kami seperti sedang geladi. Seolah-olah kami sedang mengaspirasi masyarakat.
Memang orang-orang kenal saya, tahu saya pembawa acara TV. Iya, iya. Tapi belum tentu mereka tahu saya bahwa saya akan menjadi wakil mereka. Betul, betul. Makanya saya perlu memperkenalkan diri. Ya. Makanya saya perlu tahu diri. Tahu diri. Ya. Bukan soal populer aja, Bang. Betul, betul. Ini soal ide visi kita mesti ditularkan kepada semua orang. Setuju, setuju. Tuhan Maha tahu, manusia harus diberitahu, Bang. Nggak bisa kita asumsi, dia tahu lah maksud saya kemana itu. Nggak bisa. Ya, ya. Ngomong. Dan jangan alergi sama politik. Karena nggak ada satupun kehidupan kita berdemokrasi yang nggak disentuh sama politik. Ya. Abang mau taruh gelas ini, Nawacita TV ini. Bang, kalau Nawacita TV nggak ada keputusan, katakanlah yang membawahinya dari kementerian terkait, entah itu Kominfo atau Kumham, yang membawahi merek dagang ini karena ada perseroan terbatas Ya, ya. yang menaunginya, mana bisa keluar Nawacita TV? Betul, betul. Oke? Betul. Ini udah bener loh posisi. Ada rules. Posisi udah bener belum? Udah pas ya. Aman ya? Good. Kita minum air kemasan, Bang. Air kemasan. Air sumber kehidupan kita. Nggak mungkin kita bisa minum air kemasan kalau tidak ada di situ. Ya. Kementerian Kesehatan mengeluarkan izin edar, Bang. Mana ada hidup kita yang nggak disentuh politik? Kenapa kita mesti alergi? Setelah pemetaan tadi, Bang, kami melihat Depok, Bekasi punya isu-isu yang muncul. Saya tidak melabeli, Bang, tidak. Ya. Ini survei, Bang. Setiap warga Bekasi, warga Depok menyadari hal ini. Pertama, kesejahteraan masih menjadi isu utama di kota ini. Oke. Kedua kota ini ya, Bang, Bekasi dan Depok. Dan Depok. Banyak yang keluar dari kota Bekasi, kota Depok untuk menjelajah separuh bumi. Istilah saya gitu. Istilahnya apa? Separuh bumi, menjelajah separuh bumi. Oh, separuh bumi. Ya, mereka bekerja di Jakarta, mereka bekerja di Bogor, mereka keluar dari wilayah KTP mereka Ya. untuk mencari nafkah. Apakah itu kesempatan? Betul. Itu positif? Baik, Yes. baik. Tapi apakah nilai-nilai kewirausahaan warga Bekasi dan Depok itu sudah muncul sebagai bagian dari kemandirian secara finansial? Ya, ya. Jangan-jangan belum. Betul, betul. Artinya, meskipun kita keluar dari daerah tempat kita tinggal, ingat prinsip ini, kita mesti bawa balik sesuatu menghidupi rumah kita, lingkungan kita. Masih nggak kita bangun kesejahteraan kota kita, kesejahteraan infrastrukturnya? Masih nggak kita melakukan sebuah patroli keliling di mana kita melihat kebutuhan orang-orang termarginalkan? Ya. BPJS-nya, hak mereka sudah belum dilengkapi. Tahu nggak mereka? Oke. Apa yang bisa mereka dapat dari Apa sana? hak-hak mereka gitu? Tahu nggak kenapa mereka hidup di republik ini? Di kota yang kecil namanya Bekasi Depok. Jangan-jangan belum. Ya. Maka ada sifat edukasi di dalam. Kesejahteraan, edukasi. Yang ketiga, saya sampaikan. Ini selalu jadi momok. Dan saya gatel dengerinnya, Bang. Aku mau garuk-garuk tapi lama-lama luka. Luka. Ya. Karena saya enggak minum obat. Saya ambil garuk-garuk itu saya luka. Saya rugi sendiri, Bang. Kita mesti obati. Ya. Kita mesti obati luka orang-orang yang mengasihi kotanya. Mereka berdoa buat kotanya. Mereka memimpikan kota yang damai, Bang. Ya. Damai, sejahtera, toleran. Sehingga mereka punya kesempatan yang sama di mata negara. Oke. Mau membangun dengan ketenangan, Bang. Isu-isu intoleransi ini masih gede, Bang. Khususnya di Depok. Dan sulit bagi siapapun wakil rakyat dan pemimpin untuk merangkul beberapa kaum antar kelompok karena mereka masih merasa bahwa kelompok itu bukan mereka dan mereka bukan kelompok itu. Betul. Makanya tadi di awal sebelum kita syuting, saya bilang, we should stop this. Oke. We should stop, Stop, ya. being you are you, me and me. Bapak sendiri, saya sendiri, Bapak grup sana, saya grup sini. Kamu sebutannya itu, kaummu, kaumku adalah kaumku ini. Terus kapan kita mau kerja bareng, Bang? Betul, betul. Kapan kita mau kolaborasi hanya gara-gara urusan pemimpin aja? Ya. Beberapa faktor tadi, Bang, yang membuat saya bangkit. Oke. Kesejahteraan, pendidikan, toleransi, Toleransi, bicara keagamaan, keamanan dan ketertiban. Ya. Ya. Kalau saya bisa duduk bareng kayak sama Abang Cornelius sekarang, tukar pikiran sama stakeholders di Bekasi dan Depok, mengingatkan mereka bahwa betapa pentingnya fungsi dan peran mereka. Betul. Minimal damai sejahtera saya ada di situ, Bang. Oke, berarti chemistry-nya bisa ketemu juga di situ. Harus, Bang. Dan harus ada wakil. Harus ada orang yang mewakili suara-suara tadi. Ya. Saya bersyukur untuk keberadaan wakil-wakil rakyat hari-hari ini yang ada di Bekasi dan Depok. Saya hormat pada Bapak dan Ibu semuanya selama saudara berjuang untuk kebinekaan.
Pancasila yang tegak, lurus, kasih yang melimpah pada masyarakat. Lanjutkan. Aku hadir di sini bukan untuk mencuri-curi suara. Aku hadir di sini untuk membantu Bapak dan Ibu juga. Oke, ini terakhir nih. Jadi tadi kan di awal kita sudah sampaikan bahwasannya Bung Coki ini dipilih oleh partai untuk di Dapil 6. Betul? Nah, tentunya karena dari survei tim bahwasannya mereka itu mengcapture, memotret bahwasannya Bung Coki itu bakal mampu untuk meraih suara-suara rakyat di Dapil 6 ini. Seberapa confidence Bang, Abang di situ untuk bisa melenggang atau diberikan amanat nanti untuk 2024? Kalau itu bicara persentase, Ya. keyakinan saya 98%. 98%. Kita doakan amin itu Bang ya. Kehendak Tuhan adalah ketetapan. Ketetapan adalah kedaulatannya. Saya nggak bisa, siapapun manusia di muka bumi, sekuat apapun kamu, Tidak bisa menggaransi. seberapa besar pun kekuatan politikmu nggak bisa menggaransi. Kalau Tuhan bilang ya, enggak. Tapi urusan ikhtiar, urusan kerja keras, Harus. kami harus turun, Pak. Betul, setuju. Kami nggak bisa nyuruh minta tolong malaikatnya untuk menjamin Tapi kami di tidak depan. bergerak. Nggak mungkin. 98% saya punya keyakinan. Kenapa saya ngomong begini? Ya. Karena saya ingin memberikan harapan dan kekuatan, satu, pada diri saya sendiri. Yang kedua, pada tim saya. Betul, Tiga, pada keluarga saya. Keempat, pada masyarakat yang menaruh harapan bagi sosok pemimpin muda. Apapun levelnya. Dan itu saya nggak ngomongin tentang saya. Dari Saya- isu-isu yang disampaikan iya tadi dong. itu. Iya dong, kan banyak calonnya, Bang. Tinggal Betul. dipilih aja, Bapak Ya. Ibu. Yang penting kenal sama calonnya. Bang, Jangan beli kucing dalam karung juga. Kan? Jangan. Jadi saya bukan hanya bicara mengenai sektor saya aja, mana bisa. Betul. Kita kan lagi latihan, Bang, jadi pemimpin. Kamu mesti egaliter dari sekarang, jangan egaliternya nanti jadi pas udah di atas, lupa nanti dia. Betul. Bahwa dulu dia harus egaliter. Setuju. Mana bisa? Nah, sekarang, Bang, saya kasih tahu faktanya. Meskipun saya yakin 98%, tetap aja ini tantangan buat saya. Ya. Karena Partai Nasdem, 2 pemilu sebelumnya nggak pernah punya wakil rakyat Nah dari sini. itu masalahnya di situ. Makanya Itulah peluangnya di situ. Nasdem itu mampu memotret Bung Coki ini cocok di sana bisa dapat di Dapil 6 itu. Saya berterima kasih. Saya bersyukur pada Partai Nasdem karena memberi saya kesempatan. Sekalipun orang bilang, "Mah, kenapa kau di sana? Kenapa kok nggak pindah ke kampung opungmu itu? Lebih gampang kan kalau kamu opung. Semua tahu siapa si Tohang." Iya. Tunggu dulu Bapak. Kita ini belajar untuk menerima perintah, menerima amanah dan mengolahnya. Dan kita tidak sendiri. Betul. So please pray for me Oke. and support me. We will pray for you for 2024. Closing statement. Yes, sir. Artinya untuk kepada para tim sukses dan kepada masyarakat Dapil 6 khususnya Bekasi dan Depok, apa yang mau disampaikan kepada mereka sehingga mereka benar-benar yakin untuk 2024 Nasdem adalah Bung Coki. Terima kasih, Bang Cornelius. Kepada keluarga saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang begitu besar untuk saya boleh kembali maju sebagai caleg tahun 2024. Saya sayang sama keluarga saya. Kamu tahu, istriku kamu tahu, apa yang saya lakukan adalah persetujuanmu juga. Anak-anakku, kamu tahu bahwa Papa nggak mungkin mengambil keputusan ini kalau Tuhan tidak suruh. Kepada tim saya, tetaplah rendah hati. Sekalipun produk yang kamu tawarkan adalah produk yang punya kualitas, tetap ingat bahwa kualitasnya juga dimiliki oleh banyak orang lain. Bertindaklah cerdas, sesuai dengan tuntunan hikmat dan marifat dari Tuhan. Dan jangan pernah kendor hanya gara-gara penolakan 1-2 orang. Kepada masyarakat Bekasi dan Depok, ini adalah saatnya kita melakukan perubahan-perubahan kecil tapi signifikan, progresif. Dan itu semua dimulai dari kesempatan. Kesempatan kecil kepada orang kecil. Kesempatan singkat kepada orang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dan kesempatan bagi orang yang sudah dikenal oleh publik untuk membuktikan apa yang menjadi iman dan harapan dia. Dan mengutip apa yang dikatakan oleh seorang penyair dunia bernama Bertolt Brecht. Buta terburuk dalam sejarah adalah buta politik. Orang nggak peduli tentang hak pilihnya, dia nggak mau memilih calon presidennya, calon wakil rakyatnya, tapi dia abai terhadap peredaran narkotika di sekitarnya, keamanan, ketertiban, intoleransi, prostitusi, dia anggap itu semua biasa. Tapi dia anti terhadap politik. Itulah buta terburuk dalam sejarah. Jangan dibutakan oleh isu.
percayalah pada proses negara ini yang udah berlangsung lebih dari 70 tahun. Milikilah keyakinan pada NKRI dan Pancasila. Baik, terima kasih banyak. Memang knowledge, kecerdasan di atas rata-rata. Jadi untuk warga Bekasi dan Depok, kalau tidak memilih pemimpin yang benar-benar the right man on the right place, kita akan terus-menerus seperti ini. Saya tahu Bung Coki akan Mulatuhuta. Nah, kita episode berikutnya, kita akan kupas habis perihal kepulangan dari Mulatuhuta. Sukses dan 2024 Thank you. amanat di Senayan. Terima kasih Bang Cornelius, sehat selalu, jaga kesehatan. Kami membutuhkanmu dan negara ini membutuhkanmu Siap, juga. salam sehat selalu. Ketemu. Amin.